orang Yahudi di Yerusalem memberontak ke Romawi 2 kali, yaitu tahun 70 karena itu dihancurkan oleh Romawi, dan pada tahun 130. Pada waktu pemberontakan yang kedua ini, orang Yahudi benar-benar dibasmi sama orang Romawi dan mereka tidak boleh masuk ke Yerusalem. Ya, jadi pada tahun 130 Masehi, Kaisar Hadrian mendirikan kota baru di tempat ini yang disebut dengan Aelia Capitolina. Dan dia meruntuhkan banyak bangunan di kota suci Yerusalem. Dan dia juga menaruh sekitar 16 meter tanah di atas reruntuhan Bait Allah untuk mengubur Bait Allah tersebut, dan mendirikan patung Jupiter di Temple Mount sini. Nah, pada tahun 315 Masehi terjadi perubahan di dalam kekaisaran Romawi, di mana Kaisar Konstantin waktu itu mengubah agama Kristen yang sebelumnya ilegal menjadi agama resmi daripada pemerintahan kekaisaran Romawi, dan dia meruntuhkan patung Jupiter di sini. Kemungkinan Bizantin juga mendirikan gereja di atas bekas Bait Allah ini, karena kalau dilihat dari batu yang di bawah Dome of the Rock itu bersisi 8, sama seperti dengan gereja-gereja lain yang dibangun oleh Bizantin pada zaman itu, seperti gereja Maria di Bethlehem mempunyai bentuk segi 8 oktagonal yang persis sama dengan batu di bawah Dome of the Rock. Nah, pada tahun 600 AD, kawasan ini, Middle East dan termasuk Yerusalem, dikuasai oleh Muslim, dan kemudian didirikanlah Masjid Al-Aqsa, yaitu yang itu, Masjid Al-Aqsa yang kubahnya berwarna hitam. Dan tempat ini dikenal sebagai juga yang Muslim percaya sebagai Isra Mi'raj, di mana journey Nabi Muhammad dari Mekah melalui Yerusalem. Dan kemudian Muslim juga mendirikan Golden of the Rock. Mereka percaya bahwa Nabi Muhammad naik ke surga di Dome of the Rock ini. Dulunya Dome of the Rock ini tidak berwarna emas kubahnya, tetapi sekitar tahun 1900 sekian King Abdullah dari Jordan memakaikan kubah berwarna emas di Dome of the Rock ini. Kubah itu benar berlapiskan emas dan adalah sumbangan dari King Abdullah. Dan juga kita melihat suatu tembok yang tertutup di sini. Jadi tembok yang tertutup ini ceritanya adalah kaum Muslim menutup tembok ini, kemudian dibuka oleh Crusader, tentara salib, dan kemudian ditutup pada akhirnya oleh Sulaiman pada tahun 1500 atau 1600 Masehi, karena
Sulaiman mungkin sebagai pertahanan, tetapi juga sebagai karena dipercaya bahwa Mesias akan masuk ke Bait Allah melalui tembok timur tersebut. Jadi kalau saudara lihat di sini, ini banyak kuburan ya. Sekeliling saya ini kuburan. Kuburannya, tapi ini kuburan adalah kuburan orang Yahudi. Ya, yang putih-putih ini, semuanya adalah kawasan kuburan di Mount of Olives. Dan ini ada salah satu kawasan kuburan yang mahal di dunia. Di sini karena mereka orang Yahudi percaya bahwa Mesias akan datang ke Bait Allah, dan mereka akan pada akhir zaman akan menyambut Mesias mereka akan bangkit dari kubur-kubur ini dan akan menyambut Mesias. Sebaliknya dengan kaum Muslim, mereka kuburannya di sana, ya. Dan mereka percaya bahwa dengan menyegel tembok timur ini, dan juga dengan menaruh kubur-kubur Muslim di situ sebagai dianggap suatu kenajisan buat orang Yahudi untuk masuk ke Bait Allah, bekas Bait Allah. Jadi mereka berusaha mencegah Mesias untuk datang dan mencegah orang Yahudi juga untuk ke arah Bait Allah. Di situ kita bisa melihat juga kota Daud, ya. Jadi kota Daud itu ada di sana, yang disebutkan di Bible, yaitu sebenarnya ada fortress atau istana Raja Daud. Ya, jadi di situ. Gitu. Ya, di situ. Itu situ ya. Nah, itu di sana kita bisa melihat Hizkia Tunnel, di mana dibikin oleh Raja Hizkia waktu penyerangan Assyrian. Dia membuat tunnel yang membendung Gihon Spring, mata air Gihon di situ, dan membuat tunnel mengalir terus sampai ke bawah sana. Ya, jadi itu mana tadi? Ini dibikin tunnel terus ke bawah ke lembah yang di sana, yang disebut akhirnya menjadi suatu kolam yang disebut dengan kolam Siloam, di mana Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta di kolam Siloam, menurut cerita Bible ya, Perjanjian Baru.